Ya, selamat pagi sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Saya hari ini ingin berbagi pada Bapak Ibu semua tentang pertanyaan salah satu rekan kami, nasabah kami yang mengatakan, waduh, jangan ikut asuransi. Ya, klaim asuransi itu susah. Kemarin istri saya sakit, klaimnya tidak dibayar. Kemarin anak saya sakit, klaimnya tidak dibayar. Kemarin tetangga saya sakit, klaimnya tidak dibayar. Wah, klaim asuransi itu susah ya. Akhirnya dia menjadi trauma ikut asuransi. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia, tidakkah sering Anda mendengar kata-kata seperti itu di luar sana dan sehingga membuat orang berpikir 1000 kali lipat untuk mengikuti asuransi? Bapak Ibu, hari ini saya 9 tahun saya ada di industri asuransi dan setiap minggu saya menanganin klaim ratusan juta dan baik-baik saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, asuransi adalah satu perusahaan yang memiliki aturan main Bapak Ibu. Perusahaan asuransi itu punya cara kerja dan perusahaan asuransi itu memiliki klausul-klausul atau perjanjian yang ada dalam namanya buku polis Bapak Ibu. Nah, buku polis itu wajib dibaca. Nah, wajib dibaca kenapa Bapak Ibu? Di situ terdapat aturan-aturan main yang mengatakan bahwa klaim yang dibayar yang seperti apa, yang tidak dibayar seperti apa. Sebagai contoh Bapak Ibu, ternyata salah satu rekan kami yang mengatakan bahwa klaim istrinya itu tidak dibayar. Setelah saya usut, kemudian saya pahamin Bapak Ibu, ternyata iya Mas, kemarin istri saya habis kuret, kemudian habis kuret dirawat di rumah sakit. Ya tentu Bapak Ibu, klaim karena kuret itu tidak dibayar. Kenapa Bapak Ibu? Karena melahirkan, kehamilan dan sebagainya itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Kenapa Bapak Ibu? Itu bukan kategori sakit yang ditanggung oleh asuransi. Asuransi adalah menanggung sesuatu yang tidak bisa diprediksi Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Anda bisa prediksi istri Anda hamil kemudian Anda ikutin asuransi nanti supaya mendapatkan penggantian dan sebagainya, ya tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Asuransi itu adalah perusahaan yang memiliki aturan main Bapak Ibu. Hari ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa asuransi tidak membayarkan semua klaim dan itu dijelaskan dalam buku polis. Selama Bapak Ibu pahami dengan betul bahwa polis asuransi dibaca dengan baik, Bapak Ibu akan tahu mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban Bapak Ibu. Semua itu semua ada diperjanjikan dalam buku polis. Seperti halnya Bapak Ibu misalkan Anda punya asuransi mobil, ya kemudian ditanggung all risk, ya kemudian ternyata mobil Anda hilang, perusahaan asuransi tidak bayar. Kenapa? Oh ternyata yang ngilangin itu dipinjam sama saudaranya, kemudian saudaranya dibawa lari sama saudaranya, ya itu tidak ditanggung. Atau mungkin Anda punya mobil pribadi, terus kemudian teman Anda sewa mobil Anda, terus kemudian dibawa lari, ya itu juga tidak ditanggung Bapak Ibu. Atau mungkin Anda punya asuransi jiwa, kemudian Anda mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri Bapak Ibu, dan itu tidak ditanggung Bapak Ibu. Asuransi itu memiliki aturan main ya. Ketika Anda memenuhi aturan main yang sudah disepakatin itu, maka semua klaim pasti dibayarkan. Tetapi kalau tidak memenuhi aturan main itu, maka Bapak Ibu sudah pasti. Jadi bukan tidak dibayarkan, saya bilang tidak, pasti tidak dibayarkan. Jadi bukan antara abu-abu ini dibayar atau tidak, bukan. Bapak Ibu sebagai contoh, Bapak Ibu, saya di Prudential 9 tahun. Di Prudential ada penyakit yang dikecualikan dalam 1 tahun pertama ya, salah satunya misalkan kena katarak misalkan begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baru menjadi nasabah Prudential baru 7 bulan, kemudian Anda harus menjalani operasi katarak, maka itu pasti tidak dijamin. Bukan abu-abu, bukan dijamin atau tidak, tapi pasti tidak dijamin. Kemudian ada beberapa pengecualian yang tidak dijamin seumur hidup. Satu Bapak Ibu, semua hal yang berhubungan dengan melahirkan. Kenapa? Karena melahirkan bukan kategori sakit. Jadi Anda mau melahirkan, mau sesar, mau lahir normal, mau dikuret atau apapun yang berhubungan dengan kehamilan, itu tidak dibayarkan dan itu bukan abu-abu, tetapi pasti tidak dijamin karena memang sudah disebutkan dalam buku polis. Kemudian yang tidak dijamin lagi adalah semua hal yang berhubungan dengan kecantikan. Ya, Anda operasi bibir sumbing atau operasi misalkan mancungin hidung atau operasi misalkan besarin payudara mungkin, atau operasi yang sebenarnya tidak diperlukan, itu Anda lakukan, itu tidak bisa dijamin karena itu hubungan dengan kecantikan. Kemudian apalagi yang tidak ditanggung adalah semua hal yang berhubungan dengan pelanggaran hukum ya. Kalau Bapak Ibu sekarang kecelakaan kemudian ternyata Anda tidak punya SIM, maka itu pasti tidak dibayarkan. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda ingin mengurus klaim asuransi, Anda baca dulu buku polis. Bukan hanya asal klaim kemudian ditolak Anda bingung. Buku polis yang diserahkan kepada Bapak Ibu semua itu untuk dibaca, bukan untuk disimpan. So semua hak dan kewajiban Bapak Ibu semua ada di dalam buku polis. Apa saja yang bisa ditanggung dan apa saja yang tidak. Bapak Ibu, sama seperti halnya Anda mengirim berkas.
ya misalkan Anda dokumen, ya kemudian dokumen Anda itu mungkin nilainya 1 miliar Bapak Ibu, Anda kirim lewat jasa pengiriman ya Bapak Ibu, terus kemudian ternyata dokumen itu hilang Bapak Ibu, maka dia hanya akan mengganti 10 kali lipat dari biaya kirim. Tidak peduli nilai dokumennya itu apa, nggak peduli Bapak Ibu, kecuali Anda dokumen diasuransikan. Kalau diasuransikan itu lain cerita. Sama seperti Anda naik pesawat terbang Bapak Ibu, naik pesawat terbang kemudian barang Anda hilang di kabin, nggak ngerti hilangnya itu di mana Bapak Ibu, mungkin pas Anda ketiduran ada orang ngambil dan sebagainya, maka maskapai penerbangan tidak akan bertanggung jawab tentang hal itu. Terus kemudian Anda komplain, Anda sampai mau ke sidang ke Mahkamah Agung pun Anda hilang barang Anda di kabin pesawat tidak ditanggung Bapak Ibu. Artinya apa? Bukan berarti si maskapai penerbangan tidak tanggung jawab, tetapi itu memang jelas disebutkan dalam klausul tidak menjadi tanggung jawab si maskapai penerbangan ketika barang hilang di dalam kabin. Kemudian kalau Anda hilang di dalam bagasi pun Bapak Ibu, mereka cuma mengganti sekian kali lipat dari tiket Anda Bapak Ibu, tidak menggantikan penuh Bapak Ibu, dan Anda tidak bisa protes. Bapak Ibu, asuransi itu berbicara tentang perencanaan masa depan Bapak Ibu. Kalau ada orang masih berbicara tentang asuransi, klaimnya susah. Kenapa? Karena dia tidak pernah berurusan dengan klaim asuransi. Hari ini Bapak Ibu, kalau klaim asuransi itu susah Bapak Ibu, saya sendiri melayani ribuan nasabah Bapak Ibu. Kalau nasabah saya itu kecewa, kalau nasabah asuransi itu kecewa Bapak Ibu, dari dulu saya udah dipukuli nasabah saya Bapak Ibu, dari dulu orang udah kejar-kejar saya Bapak Ibu. Nyatanya Bapak Ibu, hari ini saya tetap ada di depan Bapak Ibu semua. Facebook saya setiap hari update status tentang asuransi Bapak Ibu, dan setiap kali saya tuliskan sesuatu tentang pentingnya asuransi pada semua orang, dan orang ketemu saya, mobil saya ada tulisan prudensialnya muka belakang kiri kanan Bapak Ibu, ya saya plat nomor mobil saya belakangnya pru, jelas banget, gampang banget Bapak Ibu nyari saya kalau saya orang prudensial. Dan kenapa saya tetap komitmen Bapak Ibu? Karena saya membuktikan banyak sekali orang yang merasakan manfaat di luar itu. Ketika ada orang yang merasa kecewa dengan asuransi, atau ada orang merasa bahwa asuransi tidak membayarkan klaim dengan baik, it's okay Bapak Ibu, mari kita duduk bersama, kita diskusi ya. Kalau ada klaim asuransi tidak dibayarkan dan Anda merasa itu hak Anda, atau di dalam polis itu harusnya dibayar, Anda silahkan masuk ke jalur hukum Bapak Ibu. Indonesia adalah negara hukum. Jangan sampai Bapak Ibu nanti Anda tidak dibayar klaim asuransi, padahal anak kesalahan Anda sudah tahu melahirkan itu tidak ditanggung, tapi Anda nekat klaim. Terus kemudian Anda tulis status, waduh perusahaan asuransi X tidak membayarkan klaimnya. Wah, katanya janjinya muluk-muluk. Ternyata teman-teman gara-gara sesuatu yang memang dikecualikan dalam polis. Ya maka Bapak Ibu yang terjadi justru bukan Anda mendapatkan uang klaim, tapi bisa jadi Anda berhubungan dengan hukum karena Anda pencemaran nama baik Bapak Ibu. So Bapak Ibu, Indonesia adalah negara hukum. Ketika Anda merasa kecewa dengan perusahaan asuransi, ketika Anda merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi, mari Bapak Ibu siapkan dokumennya, Anda datang ke kantor polisi terdekat, kemudian Anda bikin laporan, dan buktinya harus kuat. Karena kalau buktinya tidak kuat, Anda sendiri justru yang akan maaf Bapak Ibu, Anda dipukul balik dari perusahaan asuransi. Kenapa Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu, saya 9 tahun ada di industri asuransi, dan industri asuransi sudah ada ratusan tahun, dan saya tahu begitu banyak orang-orang yang merasakan manfaat asuransi. Pada prinsipnya asuransi adalah membantu orang untuk menyiapkan masa depan. Pada prinsipnya kami secara konsisten yang membantu orang secara disiplin setiap bulan untuk menyisihkan uang Anda. Untuk apa? Untuk masa pensiun, untuk menyiapkan pada pendidikan anak Anda. Terus apa bedanya dong dengan nabung di bank? Bapak Ibu, nabung di bank sih boleh-boleh saja ya, tetapi Bapak Ibu tahukah Anda kalau Anda taruh uang Anda di bank, maka ketika Anda sakit, Anda meninggal dunia, bank tidak kasih apa-apa. Sistem asuransi adalah membantu Anda disiplin untuk menyisihkan uang, dan ketika Anda nanti harus dirawat di rumah sakit, Anda tidak perlu pusing dengan biaya perobatan rumah sakit Anda, karena itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dan ketika Anda meninggal dunia, Anda sudah menyiapkan warisan yang cukup untuk orang-orang yang Anda cintai. Bapak Ibu, tidakkah Anda melihat bahwa orang-orang di luar sana hari ini harus menjual tanah, harus menjual mobil, harus menggadaikan barang-barangnya, harus utang sana sini ketika dia harus dirawat di rumah sakit. Yuk, sebelum itu terjadi pada Anda semua Bapak Ibu, yuk kita siapkan semuanya dengan baik. Kalaupun tidak terjadi apa-apa, toh Anda sedang menyisihkan uang Anda untuk masa depan Anda. So Bapak Ibu, mari cerdas menjadi orang Indonesia. Mari kita membuat bangsa Indonesia maju dengan sadar akan pentingnya asuransi. Silahkan buat Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah asuransi, baca dengan baik buku polis. Ya, ketika Bapak Ibu tidak paham, Bapak Ibu, Anda boleh menghubungi saya atau menghubungi orang yang membagikan video ini Bapak Ibu tentang apa saja hal-hal yang dikecualikan dalam polis asuransi Anda. Yang pasti adalah polis asuransi itu baik untuk masa depan Anda semua. Pasti bermanfaat. Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.